hujatan kekejian yang dilakukan tokoh ya, tokoh gereja. Hujat dan kekejian oleh tokoh gereja. Bapak Ibu Saudara di luar sana menyebut sebagai gereja. Walaupun itu Nasrani. Nasrani itu adalah penyembah segitiga dan penyembah Tritunggal. Tokoh gereja sebut saja Romo dan tokoh gereja sebut saja pendeta. Mereka seperti itu ya. Tentu ini Romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng ya. Dia melakukan hujat ya dan penghinaan ya, hujatan dan kekejian ya. Di dalam Ulangan 7 ayat 25, penyembahan terhadap patung itu kekejian bagi Allah, baik patung laki-laki maupun patung perempuan ya, patung laki-laki maupun patung perempuan ya. Penyembahan terhadap patung itu kekejian. Lah ini ada tokoh gereja yang dua, patung laki-laki iya, patung perempuan iya. Udah gitu patung laki-lakinya diberi nama Tuhan. Jadi ibu dari segala kekejian ya. Seorang tokoh gereja melakukan penyembahan ya terhadap patung laki-laki yang diberi nama Tuhan. Nyembah patung aja kekejian, ini diberi nama Tuhan, maka dia ibu segala kekejian. Wahyu 17 ayat 5 ya. Itu manifestasi dari 666. Perhatikan, demi nama Bapa ya, dan Putra tentu saja, dan selanjutnya. Tidak pernah ada demi nama Bapa. Ada seorang tokoh gereja yang kalimat pertama adalah menghujat dan kekejian bagi Allah, yaitu demi nama Bapa. Ini persis sama dengan Wahyu 13 ayat 16. Tangan kanan, ini oke. Ini karena kameranya terbalik. Saya pakai tangan kiri tapi di kamera kanan ya. Tangan kanan menuju ke dahi ya. Tanda tangan kanan dan ada di dahi, demi nama Bapa. Mindsetnya Bapa. Bapa siapa? Bapa iblis. Ya. Jadi Anda, kalimat pertama yang kalian ucapkan saja sudah penghujatan dan kekejian bagi Allah. Ya, tidak pernah ada di Alkitab demi nama Bapa. Kisah 4 ayat 12, dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Tidak pernah ada demi nama Bapa. Ya, kalimat pertama, kamu itu tokoh, kamu itu pemimpin gereja loh. Kalimat pertama yang kamu ucapkan demi nama Bapa. Persis sama kamu sedang melakukan Wahyu 13 ayat 16. Tangan kanan menuju ke jidat. Itu lambang 666. Itu lambang dari iblis, lambang dari Babel besar. Wahyu 17 ayat 5. HTD tanpa tedeng aling-aling kalau ngomong. Ya, sebagai tokoh agama. Ya, sebagai tokoh gereja. Belum bicara khotbah, kalimat pertama saja kamu sudah menghujat dan kamu sudah melakukan kekejian bagi Allah. Yang kamu sembah Bapa iblis tentu saja. Yang kamu sembah adalah patung, nggak sembarang patung. Patung laki-laki kamu beri nama Tuhan Yesus. Belum patung perempuan. Ya. Ya, sebagai tokoh atau kepala gereja atau tokoh gereja ya. Kemudian ada juga pendeta-pendeta dari Protestan melakukan yang sama. Hormat bagi Allah Bapa. Sejak kapan Allah itu Bapa? Kami beriman kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ucapan pertamamu sudah menghujat, menghina, kekejian bagi Allah. Tidak pernah ada hormat bagi Bapa. Yudas 1 ayat 25. Bagi dia segala kebesaran, kemuliaan, hormat, kuasa. Bagi siapa? Bagi Yesus, bukan bagi Bapa.
Maha kuasa tidak pernah Bapa. Maha kuasa itu Yesus gitu loh. Wahyu 1 ayat 8. Aku maha kuasa. Sang pencipta itu bukan Bapa. Khalik langit dan bumi itu bukan Bapa. Khalik langit dan bumi itu Yesus gitu kok. Menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Wahyu 4 ayat 11. Pencipta segala sesuatu itu Yesus bukan Bapa. Ya. Ya. Ya, pimpinan gereja hujatan dan kekejian oleh pimpinan atau tokoh gereja lah ya, yang disebut para pendeta-pendeta dan para romo-romo. Tentu saja romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng. Kalau pendeta yang asli, yang alkitabiah nggak akan mengatakan bahwa hormat bagi Bapa, segala pujian untuk Bapa. Kamu sedang menghujat dari atas mimbar loh, tak kasih tahu. Ya. Lalu mereka sekarang mengganti tanpa bicara begini. Nggak kedenger ngomongnya. Dulu kan demi nama Bapa, gitu ya. Pakai tangan kanan. Sekarang sudah tidak berani, mereka pakai begini. Nggak tahu ngomong apa. Bisik-bisik. Gitu. Mau bisik-bisik, mau apa ya, tetap aja kamu menghina Yesus Allah. Ya. Kamu sedang mendeklarasikan penyembahan terhadap Bapa Iblis. Serius Pak HTD ngomong tanpa tedeng aling-aling. Ya. Karena kekejian seperti inilah. Gitu. Tidak pernah ada Bapa kok Allah, itu nggak pernah ada. Ya. Bapa itu baru muncul di kitab Yesaya sebagai panggilan untuk Allah. Ya, maka Yesus berkata, kalau Allah itu Bapamu. Yohanes 8 ayat 42. Yesus tidak pernah berkata kalau Bapa itu Allahmu. Orang Yahudi berkata Bapa kami satu yaitu Allah. Lalu Yesus berkata kalau Allah itu Bapamu. Kamu tokoh gereja ya toh, berkata Allah kami satu yaitu Bapa. Penghujatan dari kalimat pertama kamu di atas mimbar, kamu sudah menghujat demi nama Bapa. Karena malu sekarang nggak pakai suara. Ya, kalian yang jadi pengikutnya tak kasih tahu ya. Tak kasih tahu ya. Puluhan tahun kamu jadi pengikut penyembahan terhadap Bapa, Anak, Roh Kudus. Binasa kamu. Henry Tandiantang ngomong tanpa tedeng aling-aling. Kalau mau selamat sembahlah Yesus. Allah yang benar itu Yesus, tidak pernah ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak pernah ada. Ya, Allah kok segitiga. Ya. Segitiga itu dijemur itu segitiga. Tidak pernah ada Allah kok segitiga. Tidak pernah ada Allah kok Tritunggal. Allah itu esa, punya nama siapa? Yesus gitu kok. Sangat simpel gitu kok. Bapak Ibu Saudara, telah dipanggil pulang ke rumah Bapak udah nggak nongol sekarang. Saya tidak menemukan lagi ya, ada kalimat orang meninggal mengatakan telah dipanggil pulang ke rumah Bapak. Itu berkat HTD. Ya sorry aku tidak sombong. HTD begitu gencar menyatakan ya toh, tidak ada itu pulang ke rumah Bapa. Baik dengan lagu ya toh. Ya. RIS ya. Rest in suffering ya. Apa? Matinya sengsara. Apa? Bagi yang mati dalam Bapa, mati dalam Bapa sengsara. Rest in suffering, tidak boleh ditulis RIP, rest in peace. Rest in peace itu khusus yang mati dalam Kristus. Lalu semua sekarang udah hilang kata-kata telah dipanggil pulang ke rumah Bapa, udah nggak ada. Mereka menggantinya dengan telah mengakhiri apa itu perjalanan hidupnya dengan setia atau dengan apa. Sebenarnya itu ngutip ayat Alkitab juga. Yang paling benar itu pakailah 1 Tesalonika 4 ayat 16 ya. Telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus. Nah, jelas daripada telah mengakhiri perjalanan hidupnya atau telah mengakhiri perjuangannya. Sebut langsung dalam iman pada Kristus. Nggak berani Pak, bertahap Pak ya. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapak, dulu kata-katanya begitu ya. Bapak di surga segala. Itu penghujatan kuadrat itu. Lalu sekarang demi nama Bapak juga sudah mulai hilang begini. Nggak pakai bisik-bisik. Ayo
Siapakah Romo yang masih berani di medsos mengatakan demi nama Bapa? Saya tidak lihat lagi. Mereka kalau khotbah demi nama Bapaknya di skip, lalu dia cuman saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lah waktu nyebut demi nama Bapa, nunjuk-nunjuk jidat ya, sebagai pamer sebagai 666. Nggak sembarangan HTD ngomong, kamu baca Wahyu 13 ayat 16, tangan kanan menuju jidat, kamu baca Wahyu 17 ayat 5, ada tanda di jidat yaitu Babel besar, ibu dari segala kekejian. Ya, tadi berapa? Ulangan 7 ayat 25, nyembah patung itu kekejian. Patung laki-laki, patung perempuan kamu double, malah pangkat 4. Laki-lakinya kamu kasih nama Tuhan, perempuannya kamu kasih nama ibunya Tuhan. Jadi kekejian pangkat 4 ya, kuadrat itu pangkat 2, pangkat 3 itu ya sudah kekejian banget. Ini pangkat 4 ya. Patung laki-laki kamu beri nama Yesus, kamu sembah. Patung perempuan kamu beri nama ibunya Yesus Maria, kamu sembah. Tidak ada yang bisa bantah. Kamu 4 tingkat kekejianmu. Makanya disebut ibu segala kekejian. Biang kerok segala kekejian itu penyembah patung Yesus dan penyembah patung Maria. Wahyu 17 ayat 5. Enggak sembarangan HTD ngomong tanpa tedeng aling-aling. Siapa bisa bantah? Sini. Ya, kami nggak nyembah patung, paling begitu bantahnya. Kalau nggak nyembah patung Yesus, kamu ganti tuh patung Yesus itu dengan Superman atau dengan apa? Ya. Lalu patung Maria kamu ganti dengan boneka Barbie. Kalau kamu tidak nyembah Maria dan kamu tidak nyembah Yesus, kamu ganti itu patungnya. Nggak berani, Pak. Ya. Atau kamu ganti nama Maria, diganti saja Marijem. Ya. Kok Anda menyembah patung Maria? Enggak, ini patung Marijem ini. Itu kok Yesus sih? Enggak, ini misalnya Leonardo da Vinci ini bukan Yesus. Ini Leonardo da Vinci. Ya, dirubah ya. Jadi jangan lagi Anda menyebut ini patung Yesus. Ini patung Leonardo da Vinci. Lalu yang perempuan, oh itu patungnya Marijem. Bukan Maria, bukan Maria itu. Bagaimana kalau Maria Mercedes, diganti aja Maria Mercedes gitu atau Maria. Jangan yang Jepang, jangan Maria yang Jepang, jangan. Ya, Anda itu betul-betul biang kerok kekejian, biang kerok penistaan terhadap Yesus Allah lo, penyembah patung Yesus dan penyembah patung Maria. Ya, seorang hamba Tuhan, seorang pimpinan gereja jadi leader, jadi pimpinan mengadakan penghujatan dan kekejian terhadap Allah. Ya, demi nama Bapa, tidak pernah ada demi nama Bapa. Anda cari seluruh Alkitab. Demi nama itu siapa? Yesus. Yesus, aku mengusir setan demi namamu, nama Yesus. Tidak ada, aku mengusir setan demi nama Bapa. Nggak ada. Ya. Ya. Segala pujian untuk hormat bagi Bapa. Khalik langit dan bumi, nggak pernah ada itu. Gereja apa itu, Pak? Gereja kurang iman. Atau gereja bingung ya. Indonesia, gereja bejat Indonesia, bisa juga ya. Imannya bejat Bapak Ibu Saudara ya. Allah itu esa kok segitiga loh. Sekarang udah nggak ada sih, sudah nggak ada yang membicarakan Allah Tritunggal. Sisa-sisanya tinggal satu orang itu, Bathuk Nonong Sithik, ya toh. BNS ya, Bathuk Nonong Sithik kan disingkatnya BNS. Mampet ya mampet, MYM udah nggak berani sekarang. Nafasnya udah tersengal-sengal, tinggal menghitung hari. Udah dikasih tahu tobat kamu, ya. Sedangkan si bola bulet yang badannya bulet, udah nggak berani ngomong Tritunggal sekarang. Ya, si bola bulet badannya pendek bulet, gitu. Udah nggak berani ngomong Tritunggal. Siapa yang masih berani ngomong Tritunggal di medsos, gitu. Anda dibully sekarang di medsos. Anda sebagai biang, sebagai biangnya atau apa ya, penghujatan terhadap Yesus. Ya.
Itu sebabnya penyebutan demi nama Bapa bisik-bisik. Cuma begini doang ya. Sudahilah gitu. Ayo ya, sembahlah Yesus Allah. Ya puji Tuhan, ini ada pendeta HTD yang memberitakan seperti ini tanpa aling-aling ya. Umat-umat di luar sana jadi iya bener Pak HTD, mana ada sih Allah kok 3? Apapun alasannya, 3 tapi 1. Nggak pernah ada itu. Tritunggal nggak pernah ada, Allah segitiga nggak pernah ada. Allah itu esa. Anda yang melakukan itu, Anda itu sebagai pemimpin umat atau pemimpin gereja ya, lebih spesifiknya disebut Anda itu tokoh gereja atau pimpinan gereja yang sejak jeplak mulut pertamamu buka mulut, Anda sudah penghujatan dan kekejian bagi Allah. Pertama kali kamu melakukan dengan apa? Doa. Bapa kami yang di surga. Kalimat pertamamu itu penghujatan, penghinaan terhadap Yesus Allah. Tidak ada Bapa di surga. Hadiah 5 miliar juga nggak pernah ada yang bisa jawab kok kalau ada Bapa di surga. Di surga hanya ada satu Allah, satu-satunya. Di Alkitab memakai kata ganti tunggal. Seorang S-nya tapi huruf besar. Bukan S-nya huruf kecil ya, seorang yaitu Yesus. Di surga tidak ada Bapa, ya nggak ada. Kamu nyembah Bapa ya nyembah iblis bapamu. Udah jelas gitu kok, Yohanes 8 ayat 44. Sembahlah Yesus Allah ya. Yesus itu numero uno ya, number one ya, sebagai Allah ya, satu-satunya, sebagai Tuhan satu-satunya, juru selamat satu-satunya, pencipta satu-satunya, alfa omega satu-satunya. Ya, numero uno ya, number one itu Yesus, tidak pernah ada yang lain ya. Jadi clear, sebagai hamba Tuhan, sebagai yang mengklaim dirinya adalah tokoh gereja atau tokoh umat ya, justru melakukan penghujatan, penghinaan dan kekejian bagi Allah ya. Saudara-saudara, puji Tuhan ini ada pendeta HTD yang ngingetin daripada Anda puluhan tahun jadi umat penyembah Tritunggal, lalu kamu pikir nanti masuk surga. Anda sedang kena halusinasi. Ya, Tritunggal itu Allah yang ilusi, tidak nyata. Itu fiktif. Segitiga itu Allah yang fiktif, tidak nyata, ilusi. Surgamu ilusi. Ya. Nanti kamu matimu masuk ke alam maut, nanti ke lautan api. Jadi very clear ya, HTD mengingatkan ya, jangan ada lagi yang nyebut-nyebut demi nama Bapa. Ya. Ya, jangan ada lagi ya. Pulang ke rumah Bapa sudah nggak ada. Sekarang demi nama Bapa, Anak, Roh Kudus, buang itu. Ya. Anda yang masih hormat bagi Bapa, buang itu. Ya. Segala hormat, kemuliaan, kebesaran itu bagi Yesus. Baca itu Yudas 1 ayat 25. Sang pencipta kalik langit dan bumi itu Yesus, bukan Bapa. Allah itu esa dan punya nama Yesus Kristus. Tidak pernah ada Tritunggal, tidak pernah ada. Ya, sebagai hamba Tuhan kamu tobat, berapa puluh tahun kamu mengaku sebagai pimpinan sebuah gereja. Kalimat pertama saja penghujatan, penghinaan, kekejian bagi Allah. Ingat Ulangan 7:25, nyembah patung itu kekejian. Kamu kekejiannya tingkat 4. Ngerti nggak? Patungnya laki-laki kamu beri nama Tuhan, kamu beri nama Yesus. Patung perempuan kamu beri nama ibunya Tuhan, ibunya Yesus. Nyembah patung aja kekejian. Ini patung laki-laki kamu kasih nama, patung perempuan kasih nama. Dan bukan nama sembarang nama Tuhan, nama Yesus. Kamu jadikan patung, makanya kamu disebut ibu segala kekejian. Kenapa Alkitab menyebutnya ibu, kok tidak bapak? Ya, karena yang kamu sembah patungnya ibunya Yesus, bukan bapaknya Yesus. Bukan itu maksudnya, itu kalimat kan yang ibu dari segala kekejian itu maksudnya dedengkotnya. Jadi penyembahan terhadap patung Yesus dan patung Maria itu dedengkotnya segala kekejian. Ibu segala kekejian. Wahyu 17 ayat 5. Masih mau gitu, nggak malu gitu. Demi nama Bapa, masih nggak malu gitu. Lalu kamu sembah-sembah patung Yesus. Lalu kamu masih menyanyikan lagu hormat bagi Bapa. Kamu masih berdiri mengaku pengakuan iman. Kami beriman kepada Bapa kalik langit dan bumi. Kagak malu gitu. Ya.
jadi bahan tertawaan, kamu nggak malu gitu? Ya, beragama jadi bahan tertawaan. Udah dikasih tahu yang benar oleh HTD. Suhunya suhu. Ayo ya, para romo, para yang ngaku pendeta di luar sana, duduk manis ya kalau HTD sedang memberi pencerahan. Apapun kamu nggak akan bisa bantah, termasuk itu si Bathuk Nonong Sithik itu, BNS itu, yang hari ini masih koar-koar Tritunggal. Sini, ya, Bathuk Nonong Sithik. Mampet, yang mampet udah megap-megap dia mah enggak. Si bola bulat empret sorry udah nggak sanggup dia. Malu dia, masih lumayan punya malu. Yang malunya masih tegar tengkuk itu ya itu si Bathuk Nonong Sithik itu ya. Ngakunya dokter loh, di tempat kami TK ya. Makanya para dokter teologi duduk manis kalau HTD sedang melakukan pencerahan, duduk manis ya. Anda bisa bantah nggak semua yang dikatakan oleh HTD? Anda bisa bantah nggak? Nggak ada bisa, nggak pernah ada bisa bantah. Semua ayat Alkitab Pak, sepertinya kok keras ya Pak ya. Keras sekali, seperti kata-katanya keras. Lah memang ayat Alkitab menulis ibu segala kekejian kok. Wahyu 17 ayat 5. Ibu segala kekejian, masih bingung. Tak kasih penjelasan, biang kerok. Oh iya Pak, kenapa kamu disebut biang kerok? Patungmu kamu kasih nama Tuhan lo, nggak main-main lo. Ya, lalu patung ibunya Tuhan. Ya, nyembah patung aja sudah kekejian kok. Baca itu Ulangan 7:25. Belum banyak ayat lain. Patungnya kamu kasih nama Tuhan lo, nggak sembarangan lo sama ibunya Tuhan lo. Makanya disebut ibu. Kok tidak bapak Pak? Yang patungmu ya ibu. Sebenarnya ada bapaknya juga. Ya, ya saudara-saudara, buang semua yang masih nunjuk jidat dengan mengatakan demi nama Bapa dan lain, dan ada lanjutannya itu. Ya. Demikian pula Anda yang masih mengatakan hormat bagi Bapa, ya toh. Buang, ya. Kalimat telah dipanggil pulang ke rumah Bapa sudah tidak pernah nongol lagi. Demikian pula saya mengharapkan kalian yang disebut para pemimpin gereja, ya toh. Jangan lagi tunjuk tangan ke jidat. Kamu itu pelaksana Wahyu 13:16 dan Wahyu 17 ayat 5. Kamu tidak buta huruf toh? Kamu bisa baca toh? Baca. Supaya jangan menyesatkan umat. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.